Shalom, perkenalkan nama saya Maria Rosari Alfonso, NIM 1919017. Saya akan mempresentasikan materi tentang karakteristik akuntansi keuangan daerah. Karakteristik akuntansi keuangan daerah meliputi yang pertama, karakteristik organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan bagian dari sektor non-bisnis. 3 kelompok kategorisasi organisasi menurut Jones dan Penlebari, yaitu pertama, profit oriented, yaitu organisasi yang tujuan utamanya mencari laba. 2. Tipe A non-profit, yaitu organisasi nirlaba yang sumber keuangan seluruhnya diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa. 3. Tipe B non-profit, yaitu organisasi nirlaba yang memperoleh pendapatan utamanya dari sumber selain penjualan barang dan jasa. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, disebutkan bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan organisasi dan pelaporan keuangannya. Karakteristik penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah 1. Karakteristik utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. 2. Karakteristik keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Kedua, hubungan keuangan negara dan keuangan daerah. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang berikut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah. Peraturan daerah atau Perda, misalnya peraturan daerah tentang APBD seperti Peraturan Kepala Daerah atau Per-KDH, misalnya Per-KDH tentang penjabaran APBD, Per-KDH tentang sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Yang ketiga, pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi 1. Hak-hak daerah, misalnya memungut pajak dan retribusi daerah dan melakukan pinjaman. 2. Kewajiban daerah, misalnya menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. 4. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. 5. Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemda dan atau kepentingan umum.
Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Perencanaan dan penganggaran, 2. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD, 3. Perubahan APBD, 4. Akuntansi dan pelaporan. Yang keempat, definisi akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Akuntansi adalah kegiatan jasa yang menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan mengenai suatu entitas ekonomi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi meliputi akuntansi komersil dan akuntansi sektor publik. Pengelompokan akuntansi ini berdasarkan jenis organisasi. Akuntansi komersil yaitu digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang kegiatannya berorientasi untuk menghasilkan laba. Sedangkan akuntansi sektor publik adalah digunakan oleh organisasi publik, yaitu organisasi yang dana kegiatannya dihimpun dari kontribusi masyarakat dan beroperasi untuk kepentingan masyarakat. Akuntansi sektor publik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu akuntansi pemerintahan dan akuntansi non-pemerintahan. Akuntansi non-pemerintahan meliputi akuntansi pemerintah pusat, akuntansi pemerintah daerah yang berhubungan dengan akuntansi keuangan daerah. Yang kelima, pengguna laporan keuangan daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu yang pertama masyarakat, 2. Para wakil rakyat atau DPRD, atau yang ketiga lembaga pemeriksa, 4. Analisis dan peneliti, 5. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, 6. Pemerintah pusat, 7. Pemerintah daerah lainnya. Yang keenam, komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri atas 1. Laporan realisasi anggaran, yaitu menyajikan informasi mengenai anggaran dibandingkan dengan realisasinya. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. 3. Neraca, yaitu menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. 4. Laporan operasional atau LO. 5. Laporan perubahan ekuitas atau LPE. 6. Laporan arus kas atau LAK, yaitu menyajikan informasi arus kas masuk dan keluar ke kas negara atau daerah. 7. Catatan atas laporan keuangan atau CALK, yaitu perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Yang terakhir adalah basis akuntansi keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka mulai tahun 2015 pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam hal ini, anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas. Sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf
apabila ada kata yang salah atau menyinggung. Sekian dan terima kasih.